Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Zaki Ansari dalam program Dialog Eksklusif Kesehatan Dokes Presisi. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan vaksinasi COVID-19 baik dari pemerintah maupun dari Polri, dan sekarang saya sedang bersama Kombes Pol Dr. Farid Amansyah, SPPD, yang sekarang beliau kebetulan menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Pusdokes Polri. Selamat siang, Dr. Farid. Selamat siang. Selamat siang. Baik, apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik dokter, terkait dengan vaksinasi COVID-19. Ya. Mungkin banyak teman-teman yang sedang masih bertanya-tanya nih dokter, bagaimana sih perkembangan Indonesia, mungkin khususnya Polri dalam penanganan vaksinasi COVID-19 ini dok? Mungkin bisa dijawab dokter. Oke, jadi secara garis besar, Indonesia ini kan melaksanakan program vaksinasi COVID-19 secara nasional. Tujuannya apa? Tujuannya adalah selain untuk melindungi personal sendiri, masyarakat juga melindungi bangsa. Sehingga yang dituju adalah bagaimana kita melakukan vaksinasi ini terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia agar menuju kekebalan kelompok atau herd immunity secara nasional. Nah, ini dibagi dalam beberapa tahap. Ada tahap pertama sampai Januari sampai Februari, ya. Kemudian setelah itu tahap kedua untuk seluruh pelayanan publik dan lansia. Kemudian nanti menyasar kepada kelompok penduduk yang rentan. Kemudian nanti kepada penduduk yang lainnya sebanyak 77 juta. Jadi kita sekarang sudah melewati tahap pertama, di mana 1,4 juta nakes itu sudah dilakukan vaksinasi. Saat ini kita masuk ke tahap kedua, di mana akan kita vaksinasi kurang lebih 40 juta orang, ya, yang terdiri dari lansia itu 21,5 juta lebih, dan petugas publik itu 17,3 juta. Dan alhamdulillah saat ini sudah melaksanakan vaksinasi. Untuk vaksinasi pertama itu sekitar 10,3 juta sudah dilaksanakan vaksinasi dosis pertama, dan untuk dosis kedua sudah 5,2 juta lebih. Jadi dari 40 juta untuk tahap kedua ini kita telah melaksanakan itu. Baik dokter. Terima kasih tadi atas paparan singkatnya terkait dengan rencana atau planning secara besar terkait dengan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Dokter, terkait dengan vaksinasi, tadi dokter juga sudah menyatakan bahwa terdapat beberapa tahap yang memang sudah dirancang oleh pemerintah Indonesia kita sendiri, dan sekarang kita sudah berada pada tahap kedua perencanaan tersebut, dokter. Yang ingin saya tanyakan, untuk sejauh ini tahapan 1 dan juga tahap 2 dari vaksinasi COVID-19 ini, apakah pernah terdapat kejadian-kejadian yang tidak diinginkan mungkin terkait dengan vaksinasi COVID-19 sendiri? Mungkin bisa dijawab dokter. Oke, ya, jadi pemerintah Indonesia ini sampai saat ini memakai 2 jenis vaksin, ya, yaitu vaksin Sinovac buatan China dan vaksin AstraZeneca. Untuk vaksin Sinovac, kita lihat bahwa dari laporan KIPI, ya, ini sangat minimal. Namun ada beberapa kejadian untuk AstraZeneca itu sekitar 1-10% terjadi KIPI yang ringan berupa demam, ya, kemudian menggigil. Tetapi itu semua sangat ringan dan masih dapat ditangani seperti itu ya dokter? Ya, setelah diberikan paracetamol, diberikan penanganan yang ringan saja, alhamdulillah keluhan-keluhan itu bisa diminimalisir. Secara umum reaksi KIPI yang serius itu tidak ada, ya. Sudah kita laksanakan pada suntikan 15 juta suntikan. 10 suntikan dosis pertama dan 5 suntikan dosis kedua, 5 juta suntikan dosis kedua ini tidak ada reaksi KIPI yang serius.
Baik dokter, baik dokter, terima kasih. Lalu yang ingin saya tanyakan kembali dokter, untuk tahapan vaksin dari pertama kedua ini tentunya membutuhkan jumlah vaksinator yang juga tersebar di seluruh penjuru Nusantara ini dokter. Ya, betul. Terkait dari Polri sendiri, mungkin menyediakan berapa orang atau berapa orang untuk menjadi vaksinator yang dapat digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 dari pemerintah ini, dokter? Ya, baik. Ya, ini pertanyaan bagus. Jadi memang secara umum vaksinator yang ada di Indonesia ini kurang lebih 100.000 orang ya. Mungkin kurang ya, karena ada 81.000 yang sudah terlatih. Di Polri itu sekitar 8.000 dan di TNI sekitar 6.000 ya. Mungkin juga sudah tambah. Nah, ada satu hal yang menarik di Polri ini, kita melakukan suatu namanya akselerasi program vaksinasi nasional melalui program presisi Bapak Kapolri. Nah, di dalam satu program itu kelihatan bahwa Polri akan membentuk satu yang namanya resimen vaksinator COVID, dan tentu saja ini berangkat dari pembentukannya di daerah-daerah. Mungkin daerah-daerah kita minta membentuk peloton dulu, membentuk kompi, ya. Nah, kemudian nanti secara nasional terbentuk batalion. Nah, kalau batalion ini lebih banyak lagi tentu akan menjadi satu resimen. Ini sangat strategis kegiatan atau program yang kami laksanakan ini, yang akan menjawab tantangan atau memberikan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah, di mana problemnya adalah kurangnya vaksinator. Nah, jadi vaksinator Polri yang dalam resimen ini bersifat liquid atau bersifat fleksibel. Kita bisa geser ke tempat-tempat di mana membutuhkan vaksinator. Ada kegiatan yang membutuhkan vaksinator, baik karena jumlah maupun karena kegiatan yang banyak, maka resimen vaksinator ini bisa liquid, bisa membantu segera ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Dan ini kita sudah bangun. Kita mulai membangun ya. Cikal bakalnya tentu dari kompi dan batalion yang sudah dibentuk dan akan dibentuk, maksudnya akan dibentuk oleh para Kabid-Dokes Polda di masing-masing tempatnya. Baik, dokter. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, dokter. Tadi dokter sudah menyebutkan sudah begitu banyak tenaga-tenaga yang disiapkan oleh Polri sendiri. Bahkan itu menjadi salah satu program dari program presisi dari Kapolri, seperti itu, dokter. Mungkin dengan maraknya hoax terkait dengan vaksinasi COVID-19, mungkin banyak yang menurunkan semangat dari tenaga-tenaga medis kita dalam melakukan vaksinasi, dokter. Banyak yang kecewa terkait dengan maraknya hoax yang sekarang sedang beredar. Mungkin saya ingin meminta pesan dari dokter untuk tenaga vaksinator kita dan mungkin untuk masyarakat sekitar kita untuk mensukseskan program vaksinasi COVID-19 dari pemerintah ini, dokter. Mungkin. Ya, oke. Jadi masyarakat harus terlibat serta ya dalam program vaksinasi nasional ini. Tentu memang di dalam suatu keadaan pandemi, hoax juga menyertai keadaan itu. Namun dengan informasi yang kita dapatkan, ya, informasi yang kita dapatkan itu masyarakat sendiri harus bisa memilah dan memilih informasi apa yang benar. Jadi memang di saat sekarang ini masyarakat juga harus dituntut kedewasaannya, dituntut banyak membaca, kemudian banyak menerima informasi-informasi yang memang jelas sumbernya. Dan jelas sumbernya itu tentu dari pemerintah dan stakeholder yang bermitra dengan pemerintah. Sehingga hoax-hoax yang melemahkan program vaksinasi ini
dapat ditangkal sendiri oleh masyarakat. Jadi memang kita harus minta keterlibatan masyarakat dalam menjawab atau melindungi dirinya dari hoax, sehingga program vaksinasi ini bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Nah, dari sisi Polri akan sangat membantu dan mengerahkan segala kekuatannya sehubungan dengan penyampaian atau program presisi Bapak Kapolri di program ke-7 Giat 26 ya, aksi 105 itu sudah jelas bahwa akan mengerahkan segala kekuatan untuk membantu melakukan akselerasi pencapaian herd immunity di Indonesia, dan salah satunya itu dengan vaksinasi yang memang targetnya ini luar biasa banyak. 181,5 juta akan disuntik 2 kali sehingga totalnya 363. Ini tentu effort yang luar biasa dan partisipasi yang kita minta dari seluruh elemen bangsa, baik dari masyarakat, ya, baik dari lembaga pemerintah, kemudian lembaga swasta dan sebagainya, harus bahu-membahu. Demikian. Baik, terima kasih dokter. Berarti kita dituntut untuk kedewasaannya dan juga pengertiannya ini ya dokter. Ya, terkait dengan kondisi bangsa kita sekarang yang benar-benar membutuhkan vaksinasi sekarang ini. Betul, betul. Baik, terima kasih Dokter Farid mungkin atas waktunya yang disempatkan hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga atas ilmunya yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman kita semua. Ya. Baik, teman-teman, kami harapkan untuk diskusi dan dialog kita pada hari ini membawa manfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan terkait dengan dialog eksklusif kesehatan Dokes Presisi, dan sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.